Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid, NIM 2020 310048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kelompok 9 mengenai masa kemunduran atau stagnasi fikih. Pertama-tama saya akan menyebutkan nama anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Muhammad Abdul Majid dengan NIM 2020 310048. Yang kedua Ismi Ummah dengan NIM 2020 310056. Dan yang ketiga yaitu Jawa Ajalina, yaitu dengan NIM 2020 310054. Yang pertama yaitu masa kemunduran fikih dalam situasi umum dunia Islam. Harun Nasution menjelaskan bahwa dunia Islam terbagi atas dua bagian, yaitu Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara dengan Mesir sebagai pusatnya, dan bagian Persia yang terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah dengan Iran sebagai pusatnya. Ketika ajaran tarekat semakin merajalela dengan pengaruh negatifnya, perhatian pada ilmu pengetahuan sangat kurang sekali. Umat Islam di Spanyol yang tadinya merupakan satu kekuatan umat Islam sendiri dipaksa masuk Kristen atau keluar dari Islam. Di samping itu, kondisi dunia Islam semakin mengalami kemunduran. Meskipun pada masa ini, yaitu masa 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, munculnya tiga kerajaan besar Islam dengan kemajuannya masing-masing, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Pada masa itu, umat Islam mengalami kemunduran yang paling buruk dalam sejarahnya. Paham keagamaan terpecah belah pada beberapa mazhab, di mana antara mazhab satu dengan mazhab yang lain saling mengunggulkan dan saling mengklaim bahwa madhabnya benar dan menyalahkan madhab-madhab selain madhabnya sendiri. Demikian juga kekuatan politik umat Islam semakin melemah, dan perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sudah sangat jauh menurun. Akibatnya masyarakat menjadi jumud dan statis yang hanya menyerah kepada nasib sendiri. Kemudian pergolakan politik yang menyebabkan negara Islam terpecah menjadi beberapa negara kecil, di mana setiap negeri mempunyai penguasa sendiri yang diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Itu merupakan pergolakan yang menyebabkan para fuqaha menjadi memilih jalan taklid. Dari sini bisa dilihat lemahnya negara Islam ketika sudah terjadi penyakit perpecahan menggantikan posisi persaudaraan dan keamanan negara. Negara yang besar terbagi beberapa negara yang kecil. Pada masa kemunduran ini juga disebut periode penutup ijtihad atau periode tadwin atau pembekuan. Mula-mula dalam bidang kebudayaan Islam, kemudian berhentilah perkembangan hukum Islam, yaitu fikih itu sendiri. Pada umumnya, ulama pada masa itu sudah lemah hukum Islamnya ataupun hukum fikih sendiri. Pada umumnya, ulama pada masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid sebagaimana yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Adapun tanda-tanda kebekuan dan kemunduran yang meliputi masa yang panjang tersebut dapat kita lihat pada kenyataan-kenyataan berikut. Yang pertama yaitu sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas dan tidak adanya daya kreasi baru, ataupun karena menerima pintu ijtihad tersebut ditutup. Yang kedua yaitu hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup, sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak mengenal berhenti, sedang hukum Islam sendiri harus diberhentikan pada ijtihad dari masa yang telah lewat. Di antara fuqaha bebas ataupun yang
penjelasannya yaitu fuqaha yang tidak menerima jalan taklid itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 728 Hijriah. Dan yang kedua yaitu Ibnu Qayyim yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.